Kembali hadir bersama saya Gina Ditiansa di sini. Saya akan menyampaikan informasi terkini atau berita teraktual. Langsung ke berita pertama, yaitu dengan informasi dari sosialisasi Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut dengan KPU. Saat ini KPU tengah gencar melakukan sosialisasi terkait pemilihan Pilkada 2024. Sosialisasi ini ditujukan kepada semua kalangan masyarakat, terutama para pemilih pemula, agar lebih memahami tata cara Pilkada 2024 yang akan datang. Sosialisasi pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora. Sosialisasi ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di SMK Muhammadiyah Kunduran. Halo pemirsa, bersama saya Andriawan Carunugroho akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Mas Mut dari Ketua PPK Kecamatan Kunduran yang sedang melakukan sosialisasi Pilkada 2024 di SMK Muhammadiyah Kunduran hari ini. Bagaimana kesan pertama Anda tentang SMK Muhammadiyah Kunduran ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama kesan-kesan yang kami rasakan dari kami PPK sangat senang dan sangat membanggakan kepada adik-adik yang telah mengikuti sosialisasi dengan baik dan seksama. Apa tujuan utama dari sosialisasi ini pemilih pemula ini, Pak? Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula, sekaligus pendidikan politik kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Siapa saja yang menjadi target audiens dalam sosialisasi pemilih pemula ini, Pak? Dari hasil sosialisasi tadi, banyak adik-adik yang menjadi target audien, sehingga selesainya materi dari PPK ini mengadakan beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa syarat pemilih pemula kepada adik-adik. Apa saja metode atau strategi yang digunakan KPU dalam sosialisasi ini, Pak? Metode atau strategi yang digunakan oleh KPU dalam rangka untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024 khususnya di Kabupaten Blora, ini banyak metode yang digunakan, diantaranya adalah pemilih pemula yang dilakukan di lembaga pendidikan, dan yang kedua adalah tokoh masyarakat yang nantinya dari PPK Kecamatan Kunduran akan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat. Bagaimana KPU mengukur efektivitas dari program sosialisasi yang dilaksanakan ini, Pak? Untuk mengukur program efektivitas ini memang dari KPU Kabupaten Blora sangat berharap prosentase pemilih ini minimal sama dengan pemilu tahun 2024, yaitu targetnya minimal 83,6%. Bagaimana menurut Bapak antusiasme memilih pemuda dalam Pilkada 2024 ini, Pak? Saya kira untuk antusiasme pemilih pemula, karena ini adalah merupakan klasifikasi atau prosentase tertinggi ini dari pemilih pemula atau pemilih milenial, kurang lebih sekitar 33,7%, sehingga harapan besar bagi pemilih pemula nanti untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana KPU memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat, Pak? Dari KPU Kabupaten Blora melalui PPK di Kecamatan se-Kabupaten Blora, berbagai macam pendekatan untuk menyampaikan materi agar mudah diterima dan dipahami oleh para pemilih pemula. Apa tantangan yang dihadapi KPU dalam melakukan sosialisasi di daerah terpencil atau kurang terjangkau, Pak? Tantangan dari sosialisasi di daerah terpencil itu memang ada di sebagian Blora wilayah selatan, namun itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman PPK yang di wilayah selatan di desa terpencil, sehingga ini untuk meminimalisir media sosial atau beberapa tahapan-tahapan pemilu agar tetap tersampaikan kepada pemilih-pemilih yang berada di desa terpencil.
Terima kasih Pak atas informasinya. Saya Andri Awan Sanugroho melaporkan dari Sekolah Muhammadiyah Kunduran. Silakan kembali ke studio. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman, edukasi kepada pemilih pemula tentang tata cara Pilkada 2024. Dari Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Naila Khairunisa, Skis News melaporkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andriawan Sanugroho yang telah memberikan informasi terkait sosialisasi Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua, yaitu kuliner jajanan pasar yang terletak di Desa Kunduran, Kecamatan Kunduran. Mari kita simak informasi selengkapnya. Halo pemirsa, bersama saya Naila Khairunisa. Di sini saya sedang berada di rumah pembuatan jajanan pasar yang terletak di Desa Kunduran, Kecamatan Kunduran. Kira-kira ada apa aja sih jenis-jenis jajanannya? Mari kita lihat. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama anak dari pemilik rumah pembuatan jajanan pasar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Fitria. Oke, Mbak Fitria. Bagaimana awalnya Mbak sama keluarga Mbak memulai usaha jajanan pasar ini? Awalnya kami cuma iseng-iseng, ternyata banyak yang suka. Baik. Jenis jajanan pasar apa aja sih Mbak yang diproduksi? Sebenarnya banyak, cuman saat ini yang dibikin cuma 3 macam aja, dan itu pun udah orang udah pada tahu. Apa tantangan terbesar yang Mbak dan keluarga Mbak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar yaitu kadang nggak tidur, kalau pesanannya banyak ya nggak tidur gitu. Bagaimana Mbak dan keluarga Mbak memastikan kualitas dan kebersihan produk yang Mbak tawarkan atau jual? Sebelum dibikin itu kan bahan-bahannya kita bersihkan dahulu. Seperti kelapa kita bersihkan dahulu. Kelapa itu kita beli dengan yang fresh ya, yang masih benar-benar kelapanya bentuknya yang segar. Jadi dari agennya langsung kita sampai rumah langsung kita cuci, kita bersihkan. Untuk pembuatannya itu tempatnya kita wadahnya juga dibersihkan dahulu, nggak langsung gitu kayak gitu. Kira-kira strategi apa yang Mbak gunakan untuk memasarkan jajanan pasar ini? Strateginya dengan cara dititipkan di orang-orang, dan kita udah punya bakul gitu. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk ini, Mbak? Produk ini udah sampai yang mencicipi atau yang merasakan udah sampai ke sekolah-sekolahan kayak gitu. Biasanya yang pesen juga sekolah-sekolahan, terus guru-guru, terus catering kayak gitu juga biasanya pesennya dari kita kayak gitu. Apa rencana atau target ke depan untuk mengembangkan usaha ini? Untuk targetnya ke depan ya nggak menambah sih, maksudnya ya yang penting tetap itu aja, yang penting tetap berjalan dengan lancar gitu. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas waktunya. Sekian dari saya, Naila Khairunisa, Skis News melaporkan. Kembali ke studio. Demikian berita hari ini, saya Ginda Dityansah bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.